Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Maluku Selatan, Bapak Agus Murajan, SPM yang saya hormati. Perkenalkan saya Roy, wartawan Tabura Pos, sekaligus merupakan sekretaris Ikatan Jurnalis Maluku Selatan. Hari ini tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, kami dari Ikatan Jurnalis Maluku Selatan bersama rekan-rekan media dari media cetak dan elektronik, kami ingin mempertanyakan beberapa hal, Pak, yang berkaitan dengan program nasional Pak Prabowo. Presiden Prabowo sudah dilantik, dan salah satu program nasional yang dijalankan adalah makan siang bergizi gratis atau makan bergizi gratis. Sebelumnya kita pantau bahwa program ini sudah berjalan di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Selatan. Pertama, sasarannya kemarin yang kita lihat itu sudah berjalan di beberapa sekolah yang ada di Maluku Selatan sebagai pencontohan. Iya, kami ingin tahu, Pak, tindak lanjut daripada program ini sudah seperti apa, atau karena sempat berhenti, ini kapan lagi melanjutkan, Pak, program ini? Ya, dari kami Dinas Pendidikan, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dari Bapak Doran untuk wawancarai saya terkait dengan makanan gizi. Nah, kaitan dengan program ini sudah jalan. Kami di dinas itu saya baru membackup data saja, mendampingi membackup data. Terus yang melaksanakan atau yang melakukan itu ada tim kerja yang dari Badan Gizi Nasional. Nah, mereka itu yang langsung turun untuk melakukan itu. Dan kalau Dinas Pendidikan tetap mendukung semua program yang dicanangkan oleh Presiden kita, Prabowo. Nah, oleh sebab itu memang ada beberapa titik-titik yang belum, dan mereka sekarang fokus di ibu kota Manokwari Selatan, terutama ibu kota Rangsiki. Mereka sudah lakukan, dan saya juga ada ikut untuk memantau, supaya kalau bisa semua harus sama. Terutama makanan harus disiapkan baik, sehat, dan bersih, sehingga anak-anak kita itu jangan sampai mereka mengalami kendala-kendala, ya pasti nanti kita disalahkan semua seperti itu. Iya. Oleh sebab itu kita berharap seperti itu, harus semoga itu tidak terjadi dan lebih jalan lebih bagus. Dan ya mungkin tinggal ada ketersediaan makanan harus dibagikan semua, seperti begitu. Ada berapa sekolah di Maluku Selatan yang sudah menerapkan makan bergizi gratis ini? Ya, yang saya tahu sementara SMP Rangsiki, SMA Rangsiki, itu yang sementara saya tahu. Terus mungkin di SD ya mungkin SD 30, mungkin sementara mereka sementara jalan. Berarti ada beberapa sekolah yang sudah. Ya, memang itu harus semua, dan data kita sudah kasih. Dukungan anggaran itu apakah sering dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, atau memang disiapkan mandiri oleh para gizi? Itu bukan, itu sepertinya ya dari Badan Gizi Nasional. Dia terlepas dari kita dari daerah, tapi ya saya tidak tahu apakah kita juga nanti siapkan dana pendampingan atau tidak. Kan kita lihat dari kita punya kondisi keuangan. Nah, kalau memang tidak ada, ya harus kita tidak tersedia anggarannya. Gitu. Apakah dia sudah pernah melakukan survei terkait dengan makanan yang disiapkan, karena kan ini kategorinya harus bergizi, ya? Ya harus. Sudah melakukan survei secara langsung, mungkin ke dapur umum atau tempat yang disiapkan untuk. Ya, sementara saya belum ini karena kita juga persiapan untuk ujian nasional ini. Oh iya. Saya belum ada waktu untuk
saya ada berencana untuk harus turun dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat saya harus turun ke dapur-dapur umum yang mereka tetapkan untuk mereka pusatkan untuk membagi makanan itu. Ya, Berarti program ini hanya baru berjalan di Ransiki ya? ya dan Untuk Siki, Ransupari dan Memuari belum berjalan. dan Siki mau Mewari mungkin saya pastikan belum, sementara mereka belum jalan. Saya tidak tahu mungkin kendalanya di personil atau apa begitu. Ya. Saya tidak tahu karena itu langsung instruksi dari pusat lewat apa BGN, Badan Gizi Nasional. Itu mereka langsung lakukan itu. Sekolah lain apa yang menjadi kendala sehingga belum bisa diberlakukan program ini? Sebenarnya tidak jadi kendala, kan data kan kita sudah kasih, tinggal nanti mereka ya lakukan itu terhadap orang, karena mereka yang langsung handle semua. Kita cuma memantau saja. Gitu. Kita tidak tangani langsung. Seperti itu. Apa yang Tapi Bapak dikira masyarakat pikir itu makanan gizi untuk anak sekolah mungkin dari dinas pendidikan yang tangani dia keluar dia buah apa semua. Iya. Tidak, kita tidak kelola. Itu langsung dari Badan Gizi Nasional. Seperti itu. apa yang Bapak harapkan dengan program ini? Artinya supaya tidak menjadi lahan untuk bagaimana melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, Itu itu benar-benar memberikan manfaat kepada kita. ya, itu yang tadi saya bilang. Itu saya belum bisa untuk pastikan nominalnya karena itu kan nanti mereka jelas datanya diambil di bidang-bidang. Jadi kalau misalnya ini bicara bidang apa untuk jenjang SD, SMP, ya berarti ada bidangnya. Nanti mereka yang kasih data. Nah, terus kalau SMA, SMK berarti ada bidangnya. Mereka yang nanti kasih data untuk siswa kita yang ada di tersebar di sekolah-sekolah itu. Nah, semua jenjang. Begitu juga PAUD atau TK mereka nanti kasih data dari bidang. Izin Pak Kadis, sejauh program ini berjalan apakah ada keluhan atau apresiasi yang mungkin diberikan oleh pihak sekolah atau orang tua sendiri? Mereka memang mendukung, artinya senang. Cuma ya kendalanya ini yang kita belum pastikan. Kita juga ya untuk sementara ya kita juga harus masih artinya masih wanti-wanti ke depan. Mudah-mudahan tidak terjadi ke depan itu lancar-lancar saja. Tidak terjadi kendala-kendala supaya memang benar-benar makanan itu dalam dan ya anak-anak kita juga senang. Setelah makan mereka bisa istirahat dan ya mungkin ke depan ya mereka juga bisa sama dengan anak-anak yang ada di luar negeri begitu. Berarti ada sisi positifnya. Ya, mungkin menghindari hal supaya tidak lagi. belajar anak-anak itu kita tidak postir mereka terus harus belajar. Tapi harus diimbangi ini dengan makan, istirahat, tidur, ada apa ya. Jadi kasih kebebasan.